Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Berutut. Wih, kau berutut. Lihat tuh saya. Wih, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak. Sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 7 Desember 2022. Dalam sidang itu, Ferdy Sambo masih berusaha untuk membangun narasi bahwa ia tidak memerintahkan Richard Eliezer untuk mengeksekusi Yosua di rumah Duren 3. Saat ditanya hakim, Ferdy Sambo menyangkal adanya perintah pembunuhan. Ferdy Sambo hanya meminta Richard untuk menghajar, bukan untuk membunuh. Sambo juga berulang kali menyebut alasan emosional saat bercerita tentang pembunuhan Yosua. Saya kemudian berhadapan dengan Yosua. Saya sampaikan ke Yosua, kenapa kamu tega sama ibu? Jawaban Yosua tidak seperti yang saya harapkan. Dia malah menanya balik, ada apa komandan? Seperti menantang. Saya kemudian lupa, saya tidak bisa mengingat lagi. Saya bilang kamu kurang ajar. Saya perintahkan Richard untuk hajar, Cak. Bagaimana cara saudara memerintahkan Richard? Hajar, Cak. Kamu hajar, Cak. Kemudian ditembaklah Yosua sambil maju sampai roboh yang mulia. Itu kejadian cepat sekali. Tidak sampai sekian detik karena cepat sekali penembakan itu. Kemudian saya kaget, kemudian saya sampaikan stop, berhenti. Begitu melihat Joshua jatuh kemudian sudah ada berlumuran darah, saya jadi panik yang mulia. Sementara itu, Eliezer saat bersaksi untuk terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf pekan lalu menyebut bahwa Sambo memerintahkan dirinya untuk menembak Yosua. Sambo bahkan turut melepaskan tembakan untuk menghabisi Yosua. Itu masuk, itu Pak Efes langsung lihat ke belakang yang mulia. Baru, sini kamu. Baru langsung pegang ini lehernya. Langsung pegang lehernya. Oh sini. Berutut kau, dorong ke depan. Berutut kau situ, berutut. Disuruh berutut. Wih, kau berutut. Baru dia lihat ke saya. Wih, kau tembak cepat, cepat kau tembak. Saya langsung keluarkan senjata, saya langsung tembak yang mulia. Saudara menembak saudara korban, saudara Joshua, jarak berapa meter? Sekitar 2 meter yang mulia. 2 meter. Oke, kemudian Jatuh yang mulia. apa yang diteriakkan oleh korban? Cuma ada suara mengerang saja. Ah, begitu yang mulia. Terus? Jatuh langsung di samping tangga itu yang mulia. Kemudian? Habis beliau jatuh, almarhum jatuh, Efes ini langsung maju yang mulia. Saya lihat dia langsung pegang senjata. Dia kokang senjata dulu, dia ke arah almarhum, dia ada sempat tembak yang mulia ke arah almarhum. Tim Liputan, IMKN. Apa saja kejanggalan ekspresi wajah dan gestur Ferdy Sambo saat menjalani pemeriksaan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf? Kita membahasnya bersama pakar mikroekspresi Kirdi Putra. Selamat malam Mas Kirdi, salam sehat. Selamat malam, Mas. Baik. Ya, Mas Kirdi, saya yakin Mas Kirdi juga menyaksikan jalannya persidangan hari ini ya, di mana Ferdy Sambo menjadi saksi untuk 3 terdakwa, salah satunya adalah Richard Eliezer. Kalau secara umum dulu kita lihat bahwa ternyata ada banyak perbedaan keterangan ya dari Richard Eliezer maupun dari Ferdy Sambo hari ini. Tadi kita juga tayangkan tampilan bagaimana Richard Eliezer menjelaskan di forum persidangan sebelumnya, dan hari ini Ferdy Sambo di persidangan hari ini. Dari sisi gestur mikroekspresi yang Anda tangkap dulu, mana sih yang terlihat benar-benar menyampaikan keterangan sebenarnya menurut Mas Kirdi? Oke, jadi kalau kita lihat, kita perlu melihat pola ya. Segala sesuatu itu ketika kita bicara komunikasi itu bukan hanya satu snapshot atau saat itu aja. Kalau kita lihat polanya Eliezer dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang, itu polanya sebetulnya relatif konsisten. Jadi ketika dia bicara, dia cukup ekspresif. Dia cukup menjelaskan dengan dipegang lehernya dan kemudian oke, itu kamu segala macam, sini kamu segala macam itu. Itu semuanya sangat ekspresif dan nyaris tanpa jeda sama sekali. Begitu ditanya jawab, begitu tanya jawab, dan langsung bisa menunjukkan dengan sangat jelas.
Sementara kalau kita lihat bagaimana FS menjelaskan, polanya berubah-ubah. Jadi ketika dia misalnya FS gitu, sebelum-sebelumnya pernah misalnya ketika dia minta maaf, ketika dia bicara di depan, ketika berinteraksi dengan PC gitu, dan saat hari ini itu jelas banget yang saat ini itu sidang hari ini itu terlihat bahwa sangat berhati-hati. Ditandai dengan apa? Coba perhatikan tangannya deh. Kalau nggak pegang mic seperti ini posisinya ya, langsung ketika menjawab gitu. Nah, ketika seseorang itu memegang mic dengan dua tangan itu, sebetulnya itu salah satu cara supaya kemudian mic itu tidak bergetar atau yang namanya kita bicara ini namanya holding position. Holding position itu apa? Ketika seseorang itu nervous atau dalam kondisi tertekan, dia butuh pegangan. Nah, salah satunya adalah mic. Biasanya orang nggak bisa kalau di depan publik. Mas Kirdi, sambil kita lihat gambar di sebelah ini ya, di layar televisi kita lihat di sebelah Mas Kirdi, kalau di layar terlihat, ya di situ terlihat sesekali memang dua tangan, tapi sesekali juga satu tangan. Apakah bisa menjadi ukuran kali ini dia berusaha tidak terlihat nervous dengan seolah-olah terlihat tenang begitu, Mas Kirdi? Karena perlu ketika kita menyampaikan sesuatu dan ketika seseorang itu tanda petik menarik nafas, melepas nafas dan berusaha menenangkan diri, maka dia perlu untuk mengubah sikapnya. Nah, ketika mengubah, kalau kita perhatiin coba deh, begitu dia pegang dengan satu tangan sebelah kirinya akan diletakkan dan diam di pangkuan dia. Nah, seperti ini. Coba kita perhatikan dari awal sampai akhir. Prosesnya kalau nggak dua tangan, dia letakkan tangan gini. Ada yang agak beda sedikit ada, tapi ini jarang sekali. Gitu. Nah, tujuannya apa, Mas? Orang yang lepas, yang nggak ada beban, biasanya lebih cenderung bisa menggunakan gestur lebih lepas. Jadi ketika menjelaskan jalan gitu segala macam, dia bisa bergerak bebas, lebih bebas tangannya seperti itu. Dan ada beberapa pernyataan yang ketika dia sampaikan, dia melirik ke arah sebelah kanannya. Bisa ke arah penasihat hukum segala macam kayak gitu. Nah, ini yang kita sebut sebagai confirmation gesture. Dia membutuhkan konfirmasi. Jawaban saya benar nggak nih? Kurang lebih seperti itulah. Tadi kira-kira. Ya, Mas Kirdi juga tadi terlihat muncul saat persidangan Eliezer ya di hari sebelumnya ya. Ini dia nih. Coba kita perhatikan. Terlihat dengan ekspresi tangan lepas seperti itu. Ini menurut Anda jauh lebih lepas menceritakan keterangannya sebenarnya. Saya nggak bisa bilang bahwa ini pasti jujur gitu ya logikanya. Tetapi bahwa Eliezer itu menampilkan sebuah bentuk komunikasi yang konsisten dari sebelum-sebelumnya sampai sekarang. Satu, isinya konsisten. Dua, yang terjadi adalah cara dia menyampaikan konsisten. Jadi kalau kita lihat kemungkinan atau kecenderungan untuk dia berkata lebih apa adanya itu lebih besar dibandingin FS. Oke, tidak bicara ini jujur atau tidak jujur, tapi itu analisis dari Mas Kirdi seperti itu ya. Ketika ini konsisten dan memberikan potensi keterangan yang tidak benar itu menjadi kecil ya. Oke, Mas Kirdi, tadi saya sempat coba saya garis bawahi sedikit dari pertanyaan saya yang pertama tadi dengan jawaban Mas Kirdi, berarti dari persidangan ke persidangan selanjutnya Richard Eliezer jauh lebih konsisten. Ekspresinya dalam menyampaikannya dan lain sebagainya. Tetapi untuk Verdi Sambo dan dari cara dia menyampaikan. Ya, dan Verdi Sambo terlihat dalam konteks keterangan dan cara menyampaikannya itu berbeda-beda ya dari satu persidangan kemudian ke persidangan selanjutnya begitu ya. Menurut Anda perubahan-perubahan ini apakah mungkin sebagai sebuah strategi keluar dari tekanan atau bagaimana, Mas Kirdi? Jelas ketika seseorang misalnya tadi dengan namanya holding gesture gitu ya, dengan confirmation gesture, itu adalah cara seseorang untuk mengurangi intensitas stres atau nervous yang terjadi pada dirinya, itu jelas. Dan itu wajar, maksud saya, biasa dilakukan. Yang jadi tidak bisa dilakukan adalah menariknya ya. Kalau kita bicara tentang ilmu komunikasi, ada verbal, ada non-verbal. Non-verbal sudah kita bahas. Yang bahaya dari verbal yang disampaikan oleh FS. Kenapa? Ada yang namanya indirect language atau bahasa indirect untuk mempengaruhi orang secara tidak sadar. Ini bahasa digunakan oleh ahli NLP, ahli hipnosis, segala macam digunakan. Yaitu apa? Seolah-olah mau bertanggung jawab, padahal pukulan kata-kata itu adalah untuk kasih tahu bahwa yang salah adalah Eliezer. Itu seru tuh. Seolah-olah bertanggung jawab terletak di kalimat yang seperti apa, Mas? Catatan Mas Kirdi. Saya bertanggung jawab penuh atas apa yang terjadi. Ini sudah terjadi ya. Itu kan sebetulnya kata-kata ngasih tahu bahwa ini sudah terjadi dan yang melakukan dia.
kan gitu sebetulnya bahasa tidak langsungnya. Ya, saya oke lah, saya sebagai atasan ikut bertanggung jawab gitu. Itu kan bahasa penghalus, bahasa untuk kasih tahu. Tapi yang salah kan dia. Saya cuma gentle nih sebagai atasan kan subjektif, makna subjektif yang bisa diterima oleh manusia pada umumnya. Oh iya ya, gitu loh jadinya. Benar juga. Karena ini adalah kata-katanya Eliezer melawan kata-katanya FS dan tidak ada orang yang tahu atau berani memberikan keterangan di situ. Gitu. Dan enak aja buat salah satu dari keduanya untuk bilang kata-katanya A, yang satu kan bilang kata-katanya B. Siap, hanya Tuhan dan mereka yang tahu yang bisa menjelaskan. Tetapi kalau dibilang bahwa pengacaranya beliau FS gitu ya, FS sendiri menyatakan jangan mempengaruhi opini publik, misal jangan framing. Kata-kata jangan di depan sebuah kalimat itu membuat orang justru berpikir kalimat di belakangnya. Jangan ingat-ingat sama mantan bos, malah ingat mantan bos. Jangan ingat-ingat mantan pacar, malah ingat mantan pacar. Jadi jangan beropini bahwa segala macam itu bahaya, itu kata-kata justru untuk framing gitu loh. Oke. Buat saya yang dilakukan justru sebaliknya, mereka yang mau framing dengan kata-kata itu. Kalau mau fair ya udah, biarkan persidangan dengan faktanya masing-masing. Oke. Kata-kata indirect dalam ilmu komunikasi yang sifatnya menghipnosis tadi yang bahaya menurut Mas Kiri tadi, analisis Mas Kiri tadi, yang dimaksud adalah soal seolah-olah mau bertanggung jawab padahal sedang menyalahkan Eliezer dalam konteks ini ya. Itu tadi apakah menjadi alasan kenapa hari ini kita perhatikan Verdi Sambo menjawab berbagai pertanyaan terutama dari awal sebelum sampai akhir ya, karena ada perbedaannya di akhir nanti. Itu dengan tone yang rendah, suara yang pelan, dan dengan kecepatan atau speed berbicara yang relatif pelan. Apakah itu alasannya juga kira-kira? Oke, saya jawab dengan 2 poin. Poin pertama adalah kalau kita perhatikan bahwa hari ini cara bicara yang pelan, tone yang rendah, lambat, itu beda banget dengan FS ketika di awal yang kalau ngomong-ngomong berapi-api, nada tinggi, lugas seperti itu. Itu satu yang saya bilang salah satunya beda nih. Maka saya bisa katakan bahwa ini adalah bagian dari strategi. Strategi apa? Yang nomor 2. Kalau kita bicara persidangan atau orang tanda petik yang dianggap salah di Indonesia ini, kebanyakan masyarakat Indonesia lebih lunak, lebih soft kalau orangnya tanda petik humble, rendah hati, kemudian jadinya lebih santun seperti itu. Jadi ini adalah buat saya justru ini adalah strategi komunikasi yang dirancang dengan sangat bagus sekali. Dan artinya apa? Ya tim biasa bisa kuasa hukum, tim lainnya, tim komunikasinya berarti sudah bekerja dengan baik. Itu aja. Tetapi bahwa apakah kemudian dia salah atau tidak salah, kita nggak bisa bilang. Pengadilan yang harus kemudian membuktikan itu. Oke, baik Mas Kiri, singkat saja Mas Kiri, tapi di persidangan hari ini kalau kita lihat ini adalah pertama kalinya seorang Verdi Sambo menyampaikan tentang kekerasan seksual terhadap istrinya di forum persidangan ya, bukan di luar, misalnya di wawancara wartawan dan sebagainya, tapi di pertama kalinya. Di situ ada juga tone yang sangat rendah, bagaimana Anda menilai ini Mas Verdi? Jadi kalau buat saya, ketika dia menjelaskan tentang terjadinya kekerasan seksual segala macam, banyak sekali ekspresi yang ditampilkan itu bibirnya itu seperti ini posisinya, masuk ke dalam seperti ini. Nah, masuk ke dalam ini bisa 2 kemungkinannya kalau kita bicara ekspresi. 1, marah, tapi kalau marah akan ada tarikan wajah yang lain bagian atas dan bibir mengencang, bukan masuk ke dalam. Begitu masuk ke dalam, itu adalah sebuah ekspresi seseorang ketika bicara, dia sebetulnya masih punya keterangan lain yang dia tahu, tapi dia putuskan atau dia pilih untuk tidak sampaikan ke orang di hadapannya. Jadi sebenarnya banyak sekali kalau saya lihat, fakta-fakta yang dia tahan. Dari cara dia menyampaikan dengan, habis selesai bicara, segala kasihan saya Pak Hakim, segala misalnya seperti itu kemudian dia gini. Biasanya sambil menarik nafas, tapi kan kita nggak kelihatan ya dari jarak jauh menarik nafas. Fakta-fakta yang tidak disampaikan, tapi apakah mungkin juga disembunyikan begitu ya? Maksudnya mungkin Mas Kirdi ya? Oke. Ya tidak disampaikan artinya kan diputuskan untuk disimpan salah satu disembunyikan. Baik. Mas Kirdi, terima kasih atas waktunya malam hari ini. Kita sedikit menganalisis tentang mikroekspresi dari seorang Verdi Sambo yang menjalani lagi persidangan hari ini sebagai saksi dari 3 terdakwa yang lain. Terima kasih, selamat malam Mas Kirdi.